Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Kami di sini siswa-siswi SMK Negeri Bawang kelas 11 S1 terkait dengan penyelesaian tugas proyek penguatan perkumpulan Pancasila kami mendapat tugas untuk mewawancarai Ibu terkait dengan eksplorasi sumber daya alam. Di sini saya mewawancarai Ibu selaku pemilik bisnis ini. Boleh perkenalan diri dulu, Bu? Nama saya Sulastri, alamat saya di Saparangkiri, RT 6 Rusmi Sengkal. Terus ini barangkali dibutuhkan, ini lampiran surat tugas dari Saksa. Izin mewawancarai Ibu. Iya, monggo-monggo. Lanjut. Jadi untuk bisnis ini kan bisnis keripik ikan mence, Iya, Untuk nama usahanya dan tahun berdirinya itu kira-kira kapan, Bu? untuk nama usaha dengan merek Santegar, saya ambil dari nama anak saya Nur Hasanah dan Tegar Nur Arifin. Jadi saya tak jadikan nama merek. Kalau nama usaha untuk kami Poklasar Cantika. Kalau tanggal didirikan? Kalau ini kan sebenarnya kan lama ya, ini warisan intinya, ini usaha turun temurun, itu usaha dari ibu saya. Berdirinya dulu ya dari 1993-an. Cuman kan berjalannya waktu kan ibu sepuh lah ya, sepuh terus saya dipegang saya itu mulai dari 2000 sekitar 2015-an. Terkait dengan produk ini, Ya. apa mungkin bisa dijelaskan proses pembuatan produk usaha? Proses pembuatan ya, kalau kami kan cuma memproduksi, berarti saya beli dari nelayan yang datang ke tempat kami kayak gitu ya. Palingnya ini diproduksinya dengan cara awal kan ditimbang nanti dicuci, ditiriskan, baru ditiriskan nanti dikasih bumbu, dikasih tepung, baru digoreng. Nanti setelah digoreng dikeringkan dengan spinner, baru dimasukkan ke tempat-tempat tertutup. Baru kalau misalkan ada konsumen yang mau beli, baru kita kemasin seperti ini kayak gitu. Mau kemasan plastik seperti biasa atau mau pakai plastik yang ini udah ada gambar seperti itu. Kalau untuk bahan baku memang membeli dari nelayan? Iya, ini juga bahan bakunya kan musiman. Kalau lagi musim itu ibarat satu hari kita mau produksi 1 kintal 2 kintal itu bisa. Karena ini kalau dari waduk merican kan keluarannya cuma kalau lagi musim kemarau. Kalau lagi musim hujan ya nggak ada. Tapi saya punya dari kabupaten lain, saya ambil dari Wadas Selintang. Cuman ada perbedaan lah intinya. Kalau dari waduk merican lebih besar, kalau ini Wadas Selintang berarti lebih kecil. Jadi saya insya Allah setahunnya itu tidak berhenti karena saya sudah mempunyai yang dari antisipasi yang dari kabupaten lain. Gitu. Berarti memang karena ini bisnis turun temurun, berarti memang inspirasi untuk membangun bisnis ini memang sudah dari awal itu melanjutkan gitu. Iya sebenarnya sih iya kayak gitulah ya. Apa sih namanya, karena orang tuh udah sepuh, terus juga kita kan untuk konsumsi ikan, gemar ikan kan di Banjarnegara kan lagi digalakkan. Jadi saya lah udah tak pegang saya daripada itu nggak berkembang atau berhenti di situ kan. Jadinya saya kembangkan. Berarti karena dari 2019 itu melakukan 2 upaya pemasaran yang berbeda ya, Bu? Ya. Berarti 2015 sampai 2018 belum mengenal UMKM. Iya. Itu mungkin bisa dijelaskan upaya pemasaran sebelum dan sesudah mengenal UMKM. Ya kalau sebelum kan kita jualnya juga curah kan, dalam arti belum kemasan seperti ini, masih seperti biasa. Kalau orang beli sekilo, 2 kilo kayak gitu kan juga masih plastik-plastik yang biasa gitu. Kalau perkembangannya dari kenal dengan UMKM, dari orang dinas-dinas, jadi tahulah bagaimana cara kita menyimpan barang, terus kemasan kita juga diajari dari Dinas Perindakop. Kami juga binaan dari Indakop juga, dari Inopak.
ini pemasarannya kan Mm-mm. selain dari UMKM itu Mm-mm. ada nggak sih kayak pemasaran dari media sosial media dari mungkin IG atau ya atau enggak kan apa sekarang kan banyak banget kayak online shop mungkin ada nggak sih? Nah, itu kalau online shop itu masuknya saya itu kalau reseller saya yang jualan yang ke online kayak gitu. Jadi saya itu karena banyak teman, karena saya gaptek jadinya kan banyak teman yang bisa udah Bu Lastri tak jualin yang lewat online lewat Shopee apa gitu. Alhamdulillah itu juga jadi jalan buat kami. Udah masuk di gerai juga di gerai jajan Banjarnegara. Jadi masuk di kayak gitulah pusat oleh-oleh. Alhamdulillah ya udah masuk lah kayak gitu. Jadi selain pengelola dari usaha ini mangsa pasarnya juga semakin luas ya? Iya, ya alhamdulillah. Dulu kan cuma satu orang pengepul, mas itu kayak apa sih pembelinya itu di sana dijual, dimerekin sendiri. Ya monggo kayak dulu kan karena belum tahu kan seperti itu. Lah kalau sekarang kan harus punya merek, harus punya izin Pak YRT, harus punya halal biar maksudnya produk kami paling tidak ya udah ada logo halal, berarti kan udah ada sertifikat halal kan lebih puas sih. Berarti kalau untuk tadi lain-lain, berarti ibu ini termasuk yang punya karyawan seperti itu atau dikelola sendiri? Iya, kalau dibilang karyawan berarti kan walaupun itu adalah suami, adik, anak, itu harus dibilang karyawan karena dia membantu kami kayak gitu loh. Kalau dulu kan belum tahu suami ikut, adik ikut, anak ikut kan, taunya ya kita bekerja kan bareng-bareng kayak gitu. Kalau sekarang nggak harus adik, walaupun dikerjakan adik, suami ya itu berarti karyawan kami kayak gitu. Berarti tidak ada tugas spesifik atau ada mungkin barangkali tegar bagian untuk mengirim gitu atau memasak? Oh ya ada, kalau suami bagian khusus menggoreng, kalau saya pemasaran, pengantar barang-barang kayak gitu, kemana-kemana kayak gitu biasanya saya. Tapi kalau produksi saya juga ikut sih, cuman yang khusus goreng di depan itu suami. Kalau untuk pengelola usaha dari hasil usaha ini kan dari dulu kan mungkin perlu modal ya Bu, sedikit gitu. Mungkin bisa dijelaskan cara mengelola keuangan nanti untuk modal membeli bahan baku lagi. Oh begitu. Kalau dulu sih yang penting kita dapat beli bahan baku untuk dan penunjangnya itu modal. Tapi kalau sekarang sudah termasuknya udah tahu misalkan wajan itu berarti termasuk modal, terus kompor itu termasuk modal, harus kita sisipkan berapa persennya untuk barangkali bulan depan, tahun depan itu rusak kan kita bisa beli, bukan ambil dari yang bahan baku. Paling tidak kita punya sisipan yang untuk beli alat-alat kayak gitu sih. Kan di Banjarnegara mungkin kan bukan hanya ibu ya yang menjual produk keripik ikan aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan kalau misal ada pesaing seperti itu, mungkin cara mengatasinya. Kalau saya sih kayak gini, jadi produk saya kan jadi bedanya dengan yang lain itu karena crispy-nya. Insya Allah kualitas itu kan karena pakainya tepung beras kan jadinya kan lebih keras, terus lebih tahan lamanya karena tidak apa sih itu yang setengah matang kayak gitu, yang kayak mendo-mendo kan. Paling yang itu yang saya tonjolkan itu satu yang kualitas tahan lama, bumbunya insya Allah juga aman, nggak pakai MSG kan, terus crispy-nya. Kan namanya bisnis itu pasti ada kayak kekurangan atau kelebihan gitu. Terus apa yang menjadikan bisnis ini kuat, apa kelemahan dan kelebihannya barangkali? Kalau kelemahannya ya kadang-kadang ya bahan baku lah, paling tidak bahan baku kan kalau lagi nggak musim juga kita kan bingung. Bila ada pesanan banyak, ada yang pembelinya banyak, bila kadang-kadang ininya lagi nggak musim, itu kendala lah. Terus untuk kendala yang kedua kan ya modal, kadang-kadang modal yang juga kalau lagi musim banyak kan, lagi panen raya kan kita harus total banyak punya apa namanya modalnya kan. Kelebihannya apa sih? Mungkin sudah terkenal gitu, jadi gampang jualnya kemana-mana. Karena kita banyak teman, kita bisa ngiklan kan, Mbak ini loh produk kami,
yang seperti ini insya Allah kayak gitu kan. Jadi banyak saudara, banyak teman kan, alhamdulillah. Ibu, terima kasih. Mungkin bila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.